Sering denger nggak sih kata bid'ah? Kata yang satu ini tuh kayaknya selalu jadi topik panas. Di satu sisi ada yang langsung bilang itu sesat, tapi di sisi lain ada juga yang bilang itu inovasi yang justru bagus. Nah loh, jadi bingung kan? Sebenarnya bid'ah itu apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar setiap praktek ibadah baru yang nggak pernah dicontohin langsung sama Nabi itu otomatis salah dan sesat? Nah, jawaban buat pertanyaan inilah yang mau kita gali lebih dalam. Dan percayalah, jawabannya itu nggak sesimpel ya atau tidak. Oke, biar nggak bingung, ini peta jalan kita. Pertama, kita bakal bahas dulu definisi bid'ah. Terus, kita lihat dua kacamata utama, pandangan mayoritas yang lebih fleksibel dan pandangan yang lebih ketat. Terakhir, baru kita coba tarik kesimpulannya. Langsung aja kita mulai ya. Sip, langkah pertama dan paling krusial, kita harus sepakat dulu soal definisi. Kenapa? Karena ternyata sebagian besar perdebatan soal bid'ah itu akarnya cuma satu. Beda pemahaman soal makna kata ini. Kalau kita lihat dari akarnya dalam bahasa Arab, bid'ah itu artinya ya inovasi. Sesuatu yang baru yang belum pernah ada contohnya. Malah kerennya, salah satu nama Allah dalam Al-Quran itu kan Al-Badi', sang pencipta yang maha inovatif. Ini nunjukin kalau secara bahasa, kata bid'ah itu sendiri sebetulnya netral lah. Nah, ini dia kuncinya. Coba lihat, makna bid'ah itu kayak disaring. Dari yang tadinya luas banget jadi lebih spesifik. Secara bahasa, ya semua hal baru itu bid'ah. HP yang lagi kamu pegang, mobil, internet, itu semua bid'ah bahasa. Tapi, begitu masuk ke konteks agama atau syariat, maknanya jadi spesifik. Sebuah praktik baru dalam urusan agama yang sama sekali nggak punya dasar. Memahami penyaringan makna ini penting banget. Oke, sekarang kita masuk ke kacamata yang pertama. Ini adalah pandangan yang dipegang oleh mayoritas ulama loh, dari 4 mazhab besar. Mereka ini menawarkan jawaban yang lebih berwarna. Intinya, nggak semua yang baru itu otomatis jelek. Imam Syafi'i, salah satu ulama besar panutan kita, ngasih rangkuman yang keren banget. Beliau nggak menolak semua hal baru mentah-mentah, tapi beliau ngasih semacam filter. Inovasi ini tujuannya mendukung sunnah, atau justru malah bertentangan sama sunnah? Nah, disitulah pembedanya. Jadi, menurut pandangan ini, pertanyaannya itu bergeser. Bukan lagi apakah Nabi melakukannya persis seperti ini, tapi lebih ke apakah praktek baru ini mendukung tujuan besar dari syariat. Kalau sebuah praktek baru itu ibarat pohon yang akarnya nyambung ke prinsip umum Al-Quran dan Sunnah, terus buahnya itu kebaikan, nah itulah yang disebut bid'ah hasanah, inovasi yang baik. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Al-Quran yang sekarang jadi satu buku mushaf, itu di zaman Nabi kan nggak gitu. Atau sekolah Islam formal, kayak madrasah. Bahkan pakai mikrofon buat azan. Semua ini kan secara teknis hal baru. Tapi menurut pandangan mayoritas, ini semua adalah inovasi yang terpuji. Kenapa? Karena tujuannya sama, menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Oke, sekarang siap-siap. Kita putar balik 180 derajat dan lihat dari kacamata yang beda banget. Pandangan ini jauh lebih ketat, terutama soal ibadah. Prinsipnya sederhana, kalau nggak ada contoh eksplisit dari Nabi, ya udah, jangan dikerjakan. Hadis inilah yang jadi landasan utama mereka. Kalimat setiap bid'ah adalah kesesatan, itu ditafsirkan secara literal, mutlak, dan absolut. Jadi, kalau pandangan pertama tadi masih ada kategori baik dan buruk, pandangan yang ini menutup pintu itu rapat-rapat, khususnya dalam urusan ibadah ritual. Alur berpikirnya itu lurus dan sistematis. Pertama, agama Islam itu sudah sempurna di zaman Nabi, jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi. Kedua, karena sudah sempurna, maka hukum asal untuk ibadah itu terlarang, kecuali ada dalil yang jelas memperbolehkannya. Nah, konsekuensinya apa? Ya setiap ibadah baru yang nggak ada contohnya dari Nabi, dianggap tambahan yang tertolak. Nah, ini dia pembeda yang paling krusial dari pandangan ini. Anggap aja ada dua gerbang. Untuk urusan dunia, kayak teknologi, gerbangnya kebuka lebar, semua boleh, selama nggak ada larangan. Tapi, untuk urusan ibadah ritual, gerbangnya kekunci rapat. Prinsipnya kebalik, semua dilarang kecuali ada perintah yang jelas untuk membukanya. Logika yang terbalik inilah kuncinya. Jadi, kita udah lihat dua pandangan yang kayaknya, bertolak belakang banget ya. Satu bilang bisa baik, satu lagi bilang semuanya sesat. Tapi, apa benar-benar sehitam putih itu? Coba kita rangkum dan lihat apakah ada tujuan bersama di balik metode yang berbeda ini. Tabel ini ngebantu banget buat ngerangkum perbedaannya. Lihat deh, pandangan mayoritas itu pertanyaannya, apakah ini sejalan dengan spirit dan tujuan syariat? Sementara pandangan ketat bertanya, ada nggak contoh eksplisitnya dari Nabi? Keduanya sama-sama berangkat dari dalil yang sahih loh, tapi berakhir dengan kesimpulan yang berbeda karena metodologi atau cara mereka memahaminya itu beda.
Dan inilah poin terpentingnya. Ini bukan perdebatan tentang siapa yang lebih tulus ingin mengikuti Nabi. Bukan. Keduanya punya tujuan yang sama persis, menjaga kemurnian agama dan mempraktikkannya dengan setia. Perbedaan mereka itu terletak pada ijtihad, atau cara penalaran hukum, tentang gimana cara terbaik untuk mencapai tujuan mulia tersebut di zaman yang terus berubah. Nah, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Setelah kita paham bahwa ternyata ada lebih dari satu kacamata yang sama-sama valid dalam memahami agama, bagaimana ini mengubah cara kita menyikapi perbedaan pendapat? Semoga obrolan singkat kita ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.